Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Aldi Akbar, ATMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Penganggaran. Perkenalkan, kami kelompok bendahara dengan anggota saya Anggi Nuraini Putri, Nadira Zahra, dan Nuraini Rahma R dari kelas AB IPA 3 Gabungan 2 akan memaparkan terkait tugas besar mata kuliah Penganggaran dengan ide bisnis berupa belanjain aja. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Nadira Zahra, dipersilakan. Baik, terima kasih Anggi. Dan selanjutnya saya akan membahas terkait dengan latar belakang dari belanjain aja. Pandemi COVID-19 telah banyak mengubah kehidupan manusia dan berdampak pada segala jenis aspek, terutama pada bidang perekonomian. Adanya pandemi tersebut memotivasi kami untuk membangun dan mengembangkan aplikasi yang bernama Belanjain Aja, yang disebabkan aktivitas masyarakat dituntut secara online untuk membatasi pertemuan fisik. Di sisi lain, eksistensi dan pendapatan warung-warung lokal yang berjualan langsung atau offline kian menurun akibat semakin maraknya penjualan secara online. Maka dari itu, dengan inovasi tersebut, kami berharap dapat meningkatkan keuntungan dari berbagai pihak, seperti pihak perusahaan, penjual, hingga pembeli. Selanjutnya adalah terkait dengan profil perusahaan Belanjain Aja. Belanjain Aja merupakan perusahaan startup yang bergerak di bidang jasa antar untuk membantu eksistensi warung-warung di sekitar dengan mengakomodasi sistem pembelian melalui online dengan platform website dan aplikasi yang berfokuskan di Indonesia, terutama di daerah Jakarta dan Bandung. Nah, tujuan dari perusahaan Belanjain Aja, yang pertama, untuk menghubungkan pelanggan dengan berbagai warung pilihan. Yang kedua, membantu menaikkan eksistensi warung-warung di sekitar. Yang ketiga, memudahkan pelanggan untuk belanja kebutuhan pokok melalui aplikasi. Yang keempat, memudahkan konsumen dalam pemesanan. Dan yang kelima, memperluas jangkauan wilayah penjualan. Selanjutnya adalah visi dan misi dari Belanjain Aja yang memiliki visi menaikkan eksistensi warung-warung di Indonesia yang diinisiasi dengan teknologi digital dengan tetap mempertahankan kualitas, penawaran harga terjangkau, dan langsung dikirimkan sampai pada alamat tujuan konsumen. Dengan misi yang pertama, meningkatkan penjualan warung-warung di Indonesia. Yang kedua, memudahkan pembelian kebutuhan pokok masyarakat dengan adanya platform website dan aplikasi. Yang ketiga, memperluas jangkauan penjualan kebutuhan pokok. Dan misi yang terakhir adalah menjual barang dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, dan pengiriman langsung sampai ke tempat tujuan. Selanjutnya ini adalah terkait dengan framework bisnis model Canvas yang terdiri dari aspek customer segments, customer relationships, value propositions, channels, revenue streams, hingga komponen-komponen lainnya yang ada di BMC. Dan selanjutnya adalah terkait estimasi kas yang akan dilanjutkan oleh Anggi. Terima kasih Nadira, saya akan memaparkan mengenai estimasi penerimaan kas Belanjain Aja. Pada tahun 2022 hingga 2026, pada tahun 2022, seluruh penerimaan Belanjain Aja diperkirakan mencapai 14 juta rupiah. Kemudian berangsur mengalami kenaikan hingga tahun 2024. Namun sempat terjadi penurunan penerimaan kas pada tahun 2025, hingga terjadi kembali peningkatan untuk penjualan di tahun 2026 seperti yang tertera pada tabel. Kemudian ada estimasi pengeluaran Belanjain Aja didasarkan pada 5 aspek, yaitu gaji SDM, hosting and domain, pembuatan aplikasi, biaya pengiriman, biaya pemasaran, dan biaya maintenance. Pada tahun 2022, seluruh pengeluaran Belanjain Aja diperkirakan mencapai 5 juta rupiah. Kemudian berangsur mengalami kenaikan hingga tahun 2023. Namun, sempat terjadi penurunan pengeluaran kembali pada tahun 2024 menjadi 6 juta rupiah, hingga kemudian terjadi penambahan pengeluaran di tahun 2022, 2025, hingga tahun 2026. Pada tahun 2022, perusahaan Belanjain Aja memiliki total penerimaan 14 juta rupiah dan total pengeluaran 5 juta rupiah untuk menyusun anggaran kas. Ada data tambahan yang kami miliki berupa saldo kas awal tahun diperkirakan 4 juta rupiah, saldo kas minimum ditetapkan 10 juta rupiah, maka dari itu anggaran kas periode 2022 hingga 2026 pada perusahaan Belanjain Aja dapat dilihat pada tabel yang tertera.
Dari perhitungan tabel estimasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa selama proses penerimaan dan pengeluaran di tahun 2022 hingga tahun 2026, pada perusahaan belanjain aja, selama proses perjalanannya, saldo akhir tiap tahun dapat dikategorikan profit, sehingga pada akhir tahun estimasi saldo akhir diperkirakan mencapai Rp75.500.000. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Nuraini. Kepada Nuraini, persilakan. Baik, selanjutnya yaitu membahas mengenai analisis investasi atau analisis kelayakan investasi. Sebelum melakukan analisis kelayakan investasi, kami mencari mengenai earning after tax atau laba setelah pajak yang menggunakan 3 elemen dari penganggaran kas sebelumnya, yaitu terdapat pendapatan, fixed cost, dan variable cost. Sehingga didapat laba setelah pajak setelah dikurangi dengan pajak sebesar 15% pada tahun 2022 sebesar 7.650 dan terakhir di 2026 sebesar 17.850.000. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya, setelah menentukan earning after tax, hal yang pertama dilakukan yaitu mencari mengenai payback period atau berapa lama perusahaan ini mampu mengembalikan biaya investasi yang telah diberikan dan pada tahun keberapa pula perusahaan berhasil mendapatkan profit atau keuntungan. Dengan perhitungan payback period yang telah dilakukan, diketahui bahwa perusahaan berhasil mengembalikan dana investasi selama 1,8 tahun atau 1 tahun 8 bulan. Selanjutnya, kami mencari mengenai net present value atau NPV dengan hasil akhir yaitu sebesar 14.514.495. Selanjutnya, internal rate of return atau IRR, di mana IRR ini merupakan rate yang disyaratkan oleh perusahaan atas pengembalian yang terjadi, di mana IRR yang berhasil didapatkan yaitu sebesar 25,18%. Selanjutnya, terdapat profitability index atau PI yang didapat dari hasil total present value dibagi dengan investasi awal dengan hasil akhir yaitu 1,48. Dapat tabel rekapitulasi kelayakan investasi dengan hasil payback period selama 1 tahun 8 bulan, NPV sebesar 14.514.495 dengan keterangan NPV lebih besar dari 0 dan dinyatakan layak. Selanjutnya IRR 25,18% lebih besar daripada 10%, di mana IRR yang lebih besar dari rate yang disyaratkan dinyatakan layak. Dan PI atau Profitability Index dengan hasil 1,48, di mana PI lebih besar daripada 1, dinyatakan layak. Masih penerimaan kas belanjain aja di tahun 2022 sampai 2026 diperkirakan mencapai 14 juta dengan berangsur mengalami kenaikan hingga 2024 dan terjadi penurunan kas pada tahun 2025, akan tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2026. Selanjutnya, estimasi pengeluaran belanjain aja diperkirakan mencapai 5 juta dan berangsur naik hingga tahun 2023, namun terjadi penurunan di tahun 2024 dan adanya penambahan pada tahun 2024 sampai 2026. Sehingga selama proses penerimaan dan pengeluaran di tahun 2022 sampai 2026 tidak terdapat defisit atau kekurangan dana dan selama proses perjalanannya saldo akhir tahun yang didapatkan dikategorikan profit dengan saldo akhir yang diperkirakan mencapai Rp75.500.000. Dan kesimpulan untuk kelayakan investasi dinyatakan bahwa kan hasil perhitungan net present value dinyatakan layak, begitu pula dengan IRR dinyatakan layak, dan begitu pula dengan PI atau Profitability Index dinyatakan layak. Sehingga keputusan yang dapat diambil oleh perusahaan adalah perusahaan ini dinilai layak berdasarkan perhitungan kelayakan investasi yang telah dilakukan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Anggi. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.